Gimana caranya? Saya harus bisa membatalkan Bandung Bondowoso. Saya tidak suka dengan caranya dia seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Dia harus bisa membuatkan saya 1000 candi. Sebelum ayam berkokok, candi itu sudah jadi. Harus jadi. Kalau tidak, perjodohan saya batal. Ya, dia harus bisa membuatkan saya 1000 candi. Bahagia, terus kemudian ininya bersyukur hari ini gitu, saya tidur gitu kan. Tapi ketika tidur itu mendengarkan suara gejok lesung tadi gitu, terus kemudian ada suara berkokok, jagone kok pluruk, jago pluruk, identifikasinya jago pluruk itu. Kemudian terjadi itu. Yuk mulai. Lemune pasar kok ya cepet-cepet balian apa iki? Podo yuk, podo. Panas. Jan. Ibu. Padet. Aku ya rasane ora kebiasane, aku ndang Bali. Wis nek ngono saiki ngaso wae yo, ya wis bengi to. Ada sebuah seni di mana seni ini banyak dipakai di kalangan orang-orang tertentu yang mencintai tentang seni, yaitu sebuah seni peran. Nah, di samping saya ada seseorang wanita bernama Mbak Ruby. Beliau mendalami tentang seni peran. Dan tadi kalau lihat VT-VT di depan, video depan ada beberapa latihan tentang seni peran. Gitu Mbak Ruby ya? Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan seni peran itu Mbak Ruby? Seni peran itu apa ya? Seni peran bagian dari seni teater. Di sini kaitannya dengan sebuah seni yang menggunakan tubuh sebagai body, media sarana untuk mengungkapkan sebuah karakter. Kira-kira seperti itu. Nah, di dalam seni teater sendiri ada beberapa hal yang harus dikuasai. Salah satunya adalah olah tubuh, olah suara, kemudian penghayatan peran dan karakter peran itu sendiri. Gitu, kira-kira seperti itu. Itu harus melalui proses-proses yang latihan yang panjang ya? Betul. Karena sebagai seorang aktor tentunya stamina, kualitas baik tubuh maupun suara itu yang diandalkan. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Kalau memerankan sebagai diri sendiri itu sudah termasuk aktor atau bukan itu? Nah, kalau aktor berkata kalimat ataupun kata aktor itu berarti sebuah profesi. Ya. Tetapi kalau berperan sesungguhnya kita semua itu sudah dianugerahi berperan itu sejak lahir. Kemudian berkembang, contohnya waktu kita kecil gitu kan, kalau kita minta sesuatu kemudian sama ibu tidak dikasih pasti nangis dulu ya, itu adalah bagian dari acting ataupun peran. Seperti itu. Berarti ada istilah kayak hidup itu emang panggung sandiwara. Betul sekali. Berarti kalian karo mbokmu acting kayak mau. Ini kenalan dulu nggih. Iya, malah lupa. Iya. Coba diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Rubiati Budiasih
sarjana seni magister pendidikan vokasi. Gitu. Saya adalah salah satu pengajar di kompetensi keahlian seni teater SMK Negeri 1 Kasihan atau yang biasa kita sebut SMKI Yogyakarta. Gitu. Yang ada seni tari, betul, seni karawitan, seni pedalangan dan seni teater. Gitu. Kalau seni teater di sana juga pakai bahasa Jawa enggak ya? Iya, jadi bahasa Jawa itu merupakan salah satu keunggulan kita. Jadi muatan lokal yang diunggulkan. Jadi ada pelajaran namanya teater daerah, kemudian nanti ada tembang, kemudian nanti ada ketoprak, kemudian nanti dari segi artistik ada pelajaran rias busana yang mengajarkan para siswa untuk mengenakan ageman Jawa secara benar. Sesuai dengan tradisi Yogyakarta dan mengenakan sanggul ataupun beskap secara komplit benar. Secara benar. Jadi karena kita memang ini sudah benar belum ini? belum. Mbak Ruby itu kita nanyanya dikit aja udah komplit. Jadi bingung nanya apa lagi. Nah, terus untuk apa istilahnya jurusan teater itu mempelajari apa aja, Mbak? Jurusan teater itu selain mempelajari olah tubuh, olah suara, karakter peran, bermain peran, ada tata artistik. Tata artistik sendiri dibagi menjadi rias busana, kemudian menjadi tata teknik pentas, ada lighting, ada juga acting untuk film. Dan mereka juga ada muatan lokal untuk membuat film kaitannya dengan update ilmu saat ini. Gitu. Berarti ilmu film sama teater beda? Ilmu teater dan film beda. Beda. Tapi mereka saling mengisi karena kalau film itu kaitannya memang semua terjadi di atas di depan kamera sebagai media, kamera dan editing. Sedangkan kalau teater itu latihannya yang lama, proses perencanaannya yang lama, pentasnya nanti 2 jam. Kita bisa berbulan-bulan pentasnya sekali. Kalau film kan bisa diulang-ulang. Kayak maam warung sih rame ya, Mbak. Pesennya suwe, maamnya emang 10 menit. Seperti itu. Terus apa itu? Jika kita mempelajari teater untuk kehidupan sosial itu istilahnya fungsi untuk kita itu apa? Apakah untuk menipu wanita? Untuk acting. Untuk acting ya, gitu. Gimana, Mbak? Yang jelas salah satu fungsinya kita bermain teater itu, yang satu adalah kepercayaan diri. Memotivasi diri, percaya diri, membentuk pribadi yang positif, kemudian membentuk public speaking yang bagus gitu, kemudian bisa luas ketika di masyarakat itu kan berbagai macam model manusia orang karena kita belajar karakter sehingga dia akan bisa mengelola diri dengan baik. Oh, jadi ada fungsi-fungsi lain ya selain itu ya, misalnya tadi orang-orang tua pada latihan, ibu-ibu tadi. Nah, ini saya bersyukur. Jadi ibu-ibu ini mempunyai motivasi yang bagus. Sudah ibu-ibu pekerjaannya banyak kok main teater. Jadi teater ini bertujuan kita salah satu mau pentas di luar kota, di mana pengembangan potensi dari ibu-ibu dari berbagai macam lini, berbagai macam profesi kita satukan. Kita menampilkan satu naskah, kebetulan nanti naskahnya saya sendiri yang menulis. Itu kita mempunyai ide dari peristiwa Roro Jonggrang. Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Nah, ini nanti ada 2 bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bilingual gitu. Bilingual, maksudnya naskahnya ada 2. Nanti tinggal pentasnya di mana. Jadi ketika kita rencana mau pentas di Bali, disarankan memang lebih baik bahasa Indonesia agar mudah dipahami, menyesuaikan tempat. Ya, betul. Nggak ada peran laki-laki ya di situ. Itu hebatnya ibu-ibu ini. Sebenarnya di cerita Roro Jonggrang itu tentu ada Bandung Bondowoso dan Prabu Boko. Tapi kali ini kita skip dulu. Mungkin nanti voice over. Voice over aja. Jadi memang ini khusus untuk ibu-ibu. Berarti tidak ada, maksudnya di karakter itu ada lelaki terus
yang memerankan perempuan tuh tidak ada? Oh tidak, jadi kita itu termasuk aliran yang cetok. Kalau memang peran ibu-ibu diperankan ibu-ibu, peran laki-laki diperankan laki-laki. Soalnya nanti kena KPI. Ya, nanti kena itu. Jadi harapannya ibu-ibu yang luar biasa ini nanti bisa salah satunya adalah melestarikan cerita rakyat, melestarikan ceritanya saja yang diperankan kekinian. Diperankan secara bagus, kemudian diolah sesuai dengan kemampuan ibu-ibu gitu. Mohon doanya nanti agar bisa pentas dengan baik. Malah bisa promosi, Mbak. Oh iya. Kapan? Nah itu belum. Oh, belum. Masih coming soon. Oh iya. Gitu. Masih rahasia ya. Rahasia. Yang matang. Betul. Jangan lupa nanti kalau pentas Omah Kayu diundang. Oh siap siap. Jik. Jadi gini, Bu Ruby. Berarti kan saya itu kalau ngomong sering kan bertumpuk-tumpuk gitu loh, sering ke susu-susu gitu loh. Gimana cara ngolah vokalnya supaya saya itu bisa tertata gitu, gimana itu? Kalau di seni teater ya. Gimana ini, Bu? Jadi untuk menjawab pertanyaan itu, bagaimana caranya agar vokal kita tidak belibet ya, istilahnya belibet itu. Jadi memang kita ucapkan huruf vokal dan konsonan itu secara baik. Misalnya huruf vokal A ya A ya A I U E O. Nah, sama dengan huruf tadi udah ya, coba lagi yuk kita A I U E O. Nah, kemudian huruf konsonan. Ya, misalnya ada teman-teman yang kalau huruf bilang D itu D gitu ya. Yang betul lah D. Ya, D. Ya kan? R. Nah, gitu. Kemudian G. C. Tidak. Nah, kan ada yang bilang tidak. Oh, ya kan, gitu kan? Ya. Itu kalau di bahasa Jawa lebih jelas lagi. Oh. Bade tindak pundi. Ya, gitu kan? Ya. Kan ada yang bade tindak pundi, enggak itu. Bade tindak pundi. Jadah. Batuk itu bukan batuk, kalau dibalikan batuk. Ya, seperti itu. Ya. Batuk. Nah, cerita seperti itu. Menarik kalau ini apa namanya? Ternyata dalam ya. Dalam. Belajar teater tuh dalam. Ilmunya ilmu kita yang menyenangkan. Jadi nanti kalau ada ibu-ibu punya anak lulusan SMP gitu, mau bermain peran, mau banyak mempelajari tentang seni tradisi, kemudian seni kerakyatan, ditambah lagi ada nanti pelestarian seni, ada pengembangan seni, itu sekolah aja di tempat kami. Wah. Gitu. Kalau untuk itu, Mbak, istilahnya untuk pendidikan dari dini itu mulai dari umur berapa untuk bisa, maksudnya wah anakku mau saya dikursuskan ke teater gitu. Kursus teater itu sebaiknya sejak anak bisa berbicara, gitu. Artinya memang pelajarannya, materinya juga nanti ditentukan dengan usia anak tersebut, gitu. Misalnya dari 3 tahun sampai 4 tahun dia fasenya bermain. Kita tuh ada teater game. Teater bermain juga ada, gitu. Jadi teater game itu kita susun menjadi sebuah game, tapi itu ya teater, gitu. Jadi misalnya lempar bola, kemudian di bola itu diberi nama, gitu kan, apel, jeruk, gitu kan, pisang atau apa untuk menghafalkan, gitu. Jeruk. Ya, jadi kayak outbound gitu ya, Mbak? Iya, materi-materi outbound itu juga bagian dari teater. Gitu. Ketawa sama siapa ya, Mbak? saya sendiri. Ternyata ya kita bermain teater everyday. Ternyata saya pernah lihat juga mereka yang dari mana, kampus mana itu mungkin berlatih teater ya, mungkin di pinggir-pinggir jalan atau apa gitu ya, sering kayak wong edan apa itu sering ada kan, itu seperti itu. Itu namanya observasi lapangan. Observasi. Jadi yang teater itu juga dipakai di kepolisian. Jadi mereka observasi ketika Intel berperan sebagai orang gila. Intel berperan sebagai misalnya di pelacuran gitu kan, pura-puranya seperti itu. Untuk mendalami observasi, untuk mendalami karakter seorang saksi itu apa dia seperti jujur, itu. Jadi memang
dalam gitu. Seperti itu kira-kira. Ini Mbak Ruby, mungkin kita sebagai orang yang normal mesti ya, tapi kan di luar sana kan banyak ada anak-anak atau orang-orang yang kekurangan, difabel gitu. Apakah bisa untuk belajar teater itu seperti ada yang tunarungu, apakah ada yang harus pakai isyarat gitu? Apakah bisa untuk masuk ke dunia teater gitu? Sangat bisa gitu. Salah satu acting kita yang tanpa suara silent, tapi tidak dikhususkan untuk teman-teman yang tunarungu gitu kan, itu ada namanya pantomime. Pantomime, ya kan? Itu berarti juga termasuk teater. Termasuk teater, dan itu kita ajarkan juga gitu. Itu di bagian olah tubuh juga kita ajarkan bagaimana pantomime. Pantomime itu dia menceritakan tentang sesuatu hal menggunakan gerak, reaksi gerak gitu. Dan gerakan itu apabila ada pesan khusus itu memang ada salah satu permainan tangan ataupun media tangan ini memang membentuk huruf-huruf tertentu. Misalnya seperti tepuk tangan. Isyarat itu. Ini syarat ini. Ini bahasa teman-teman ini tepuk tangan. Kalau kita tepuk tangan gitu. Jadi gini. Seperti ini. Hai Man. Kemudian kalau ya seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi ada gitu. Jadi memang nggak masalah ya mereka yang saya punya kekurangan gitu. Iya. Oke teman-teman, itu hanya sekilas ya mengenai teater, seni teater, seni drama dan lain-lain. Ini hanya dibahas di permukaannya saja. Suatu saat kita akan bahas lagi di dalamnya lagi, yang lebih dalam, mungkin harus ada peraga dan sebagainya gitu. Oke pemirsa, Omah Kayu TV. Oke. Pemirsa, jangan pernah takut untuk berlatih teater, karena teater akan membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dunia akting, dunia peran ada di sekitar kita dan setiap hari kita melakukannya. Oleh sebab itu, mari selalu berbuat baik dan dalam kebaikan.